Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Kamis tanggal 2 September 2021. Firman inilah yang menyertai kita sepanjang hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah Allah berbuat lebih dari yang kita pikirkan. Hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Efesus agak berbeda dengan jemaat-jemaat di tempat lain. Paulus memiliki hubungan yang dekat dengan jemaat di Efesus. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 31 dikatakan bahwa jemaat Efesus pernah dilayani Rasul Paulus sampai 3 tahun. Sehingga hubungan emosional mereka sangat dekat. Doa Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 4 hingga ayat 21 menunjukkan bahwa begitu dekatnya mereka di dalam Tuhan. Efesus 3 ayat 14 sampai 21 ini adalah doa Paulus untuk orang-orang Kristen di Efesus. Ini adalah doa yang menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap orang-orang yang telah dibawanya kepada Kristus. Doa Rasul Paulus ini memberi pelajaran bagi kita bahwa kunci hidup iman dari spiritualitas manusia adalah doa. Doa adalah sebuah relasi manusia dengan Tuhannya, dan doa itu tidak terlepas dari iman. Doa itu bukan ritual, tetapi imunitas iman. Di zaman sekarang ini, doa harus tetap menjadi sebuah prioritas di dalam kehidupan. Sesibuk apapun kita, harus tetap hidup di dalam doa. Karena doa itu adalah kekuatan untuk menghadapi segala cobaan hidup. Itu yang digambarkan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Di tempat pelayanannya, dia senantiasa berdoa. Panutan dalam hal berdoa itu telah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kita tentang hidup berdoa. Yesus menyampaikan doa syukur kepada Bapanya, Lukas 10 ayat 21. Doa Yesus kepada murid-muridnya, Yohanes 17. Doa Tuhan Yesus tentang pergumulannya di Taman Getsemani, Markus 14 ayat 36. Doa Tuhan Yesus mengenai penyerahan nyawanya, Lukas 23 ayat 46. Artinya bahwa pedoman untuk hidup sebagai orang yang berdoa telah kita dapatkan dari pola hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa berdoa itu sangat penting. Demikian juga yang dilakukan Rasul Paulus. Dia berdoa karena ia percaya sepenuhnya kepada kuasa dan kasih karunia Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya dalam menjalankan tugas yang dia emban, yakni untuk memberitakan firman. Maka demikian pula dengan kita. Bagi kita doa adalah bagian dari kehidupan rohani kita. Karena itu doa merupakan hal yang penting juga bagi kita. Doa adalah kekuatan umat yang menumbuhkan semangat baru. Karena di dalam doa ada kuasa yang besar, yaitu kuasa Tuhan kita. Maka tetaplah berdoa, dan berdoalah tetap. Doa dan jawaban doa kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya, sebagaimana Paulus berdoa, hanya untuk kemuliaan bagi Allah. Hidup kita berasal dari Allah dan untuk kemuliaan Allah. Kita percaya bahwa Allah akan melakukan karyanya lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Karena itu firman Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 20 hingga ayat 21. Demikian bunyinya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat
dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman kehidupan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami Tuhan, di pagi yang indah ini. Kami percaya bahwa setiap pagi Tuhan membaharui dan memberikan harapan dan semangat yang baru bagi orang-orang yang datang berseru kepada Tuhan. Tuhan sudah ingatkan kami bahwa doa adalah kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu, biarlah kami senantiasa diingatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk tetap berdoa, bermohon, bersyukur, dan meminta pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami serahkan aktivitas kami. Tuhan yang menjagai dan Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.